Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Daristian, NIM 102222030. Untuk memenuhi tugas matematika bisnis, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar matematika ekonomi, operasi aljabar, bentuk pecahan, memfaktorkan, manipulasi bentuk. Metode pemfaktoran aljabar. Faktor bentuk aljabar berikut. 3x² tambah 6xy sama dengan 3x dalam kurung x tambah 2y. Pemfaktoran dalam bentuk selisih kuadrat, x² minus 2 kuadrat sama dengan x2 tambah dalam kurung xy min xy minus y2 sama dengan x2 tambah xy minus dalam kurung xy plus y2 sama dengan x dalam kurung x tambah y min y dalam kurung x tambah y sama dengan x tambah y dalam kurung x min y. Pangkat dan akar menguraikan tiga unsur penting dalam operasi matematika mengenai pangkat dan akar. Keduanya sangat sering digunakan dalam proses penyelesaian persoalan-persoalan matematika. Pangkat, kaidah pemangkatan bilangan. Bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1, bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. Bilangan berpangkat negatif adalah balikan pengali dari bilangan itu tersebut. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi adalah bilangan berpangkat hasil kali pangkat-pangkatnya. Hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat selisih pangkat-pangkatnya. Akar. Akar merupakan bentuk lain menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Jika ditulis dalam bentuk akar menjadi X sama dengan jadi bentuk X A sama dengan M dapat ditulis M 1/A sama dengan X. Logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan atau pengakaran. Contoh sebagai berikut. 5 kuadrat sama dengan 25. Pangkat 2 adalah logaritma dari 25 terhadap basis 5 atau 5 log 25 sama dengan 2. Contoh soal x log m dikali m log x sama dengan 1. Contoh 10 log 100 kali 100 log 10 sama dengan 10 log 10 kuadrat kali 100 log 100 0,5 sama dengan 2 kali 0,5 sama dengan 1. Deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. 1. Deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda. Contoh 7, 12, 17, 22. Pembeda sama dengan 5. Deret ukur. Geometri ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan penggandaan atau rasio. Contoh kasus, orang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta dalam jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan? Jadi pada saat pelunasan setelah 3 tahun nasabah tadi secara keseluruhan harus mengembalikan sebanyak 5.306.040. Seandainya bunga di perhitungan dibayarkan tiap semester M sama dengan 2, maka jumlah yang harus dikembalikan menjadi lebih besar 5.307.600. Pembentukan persamaan linear. Sebuah persamaan linear dapat
dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Pada prinsipnya, sebuah persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Unsur tersebut dapat berupa kemiringan garis atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya. Kedua cara yang dimaksud: 1. Cara dui koordinat, 2. Cara koordinat dan AMP kemiringan. Dui koordinat dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing dalam kurung x1, y1 dan dalam kurung x2, y2, maka rumus persamaan linear adalah: andaikan diketahui bahwa A dalam kurung 2 dan 3 dan titik B dalam kurung 6 dan 5, maka persamaan linearnya adalah 4y min 12 sama dengan 2x min 4, 4y sama dengan 2x tambah 8, dan y sama dengan 2 tambah 0,5x. Koordinat dan kemiringan dari sebuah titik dan sebuah kemiringan dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik dan kemiringan tersebut. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat dalam kurung x1, y1 dan kemiringan garisnya adalah B, maka rumus persamaan linear adalah: contoh y min y1 sama dengan B dalam kurung x min x1 kali B sama dengan kemiringan garis. Adalah diketahui bahwa A dalam kurung 2 dan 3 dan kemiringan garisnya adalah 0,5, maka persamaan linear yang memenuhi kedua data ini adalah y min y1 sama dengan B dalam kurung x min x1 dan hasilnya y sama dengan 2 tambah 0,5x. Cara substitusi: dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan, kemudian mensubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Contoh, 2x tambah 3y sama dengan 21 dan x tambah 4y sama dengan 23. Jawabannya jadi akar persamaan tersebut adalah x3 dan y5. Eliminasi: dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara salah satu dari bilangan yang ada, sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan yang lain. 2x tambah 3y sama dengan 21 dan x tambah 4y sama dengan 23. Hasil x3 dan y5. Yang terakhir, cara determinan. Baik cara substitusi maupun eliminasi, keduanya dapat digunakan untuk menyelesaikan n persamaan dengan n bilangan. Jadi tidak terbatas hanya untuk menyelesaikan kasus dua persamaan dengan dua bilangan saja. Contoh, 1 sama dengan 2 dalam kurung 7 min dalam kurung 5 dalam kurung min 4 sama dengan 14 tambah 20 sama dengan 32. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.